Oke, jadi di revolusi industri 4.0 ini kisah yang panjang ya sahabat-sahabat semua. Jadi butuh proses yang tidak sebentar untuk mencapai revolusi industri keempat ini. Nah, jadi sebetulnya di revolusi industri yang pertama itu pada pertengahan abad 1700-an itu ditandai dengan ditemukannya mesin uap pertama. Jadi ketika adanya mesin uap ini, orang-orang menggunakan mesin uap ini sebagai salah satu peralatan kerja, sehingga mungkin saat itu kita mengenal ya kapal-kapal yang bergerak menggunakan tenaga mesin uap, termasuk dengan kereta-kereta dan lain sebagainya. Jadi mesin uap ini adalah salah satu revolusi di mana orang-orang menggunakan mesin dan tenaga uap sehingga menghasilkan energi yang bisa membantu pekerjaan manusia. Dan revolusi industri ini sangat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Pada revolusi industri yang kedua pada awal abad 1800-an itu ditandai dengan pengenalan produksi massal, karena produksi massal ini menggunakan teknologi listrik. Jadi ini sangat luar biasa ketika ditemukan teknologi listrik, orang-orang yang biasanya memproduksi dalam jumlah yang terbatas mulai meningkat kapasitasnya sehingga mencapai nilai produksi yang begitu besar. Nah, sehingga dengan adanya teknologi listrik ini, efisiensi tenaga manusia semakin baik lagi. Dan oleh karena itu, ini sangat dirasakan manfaatnya karena keberadaan listrik. Jadi luar biasa ya, alhamdulillah ada listrik. Nah, ketika kita masuk revolusi industri ketiga, awal abad 1900-an, itu ditandai dengan hadirnya komputer. Komputer ini dulu dipakai sebagai alat hitung ya. Dan perlahan peran-peran penting manusia mulai tergantikan oleh komputer. Seperti mungkin dulu bagian hitung ada bagian akunting, sekarang bagian akunting fokus menggunakan software gitu ya. Jadi tidak membutuhkan banyak orang untuk menghitung lagi karena komputer sudah cukup bisa menggantikan peran manusia yang banyak, gitu luar biasa. Nah, jadi zaman dulu kalau kita mengenal pemasaran gitu ya, menggunakan flyer, kertas. Nah, sekarang udah bisa menggunakan website, kita melakukan promosi dan lain sebagainya. Nah, di era industri yang ketiga ini banyak dirasakan manfaatnya karena dengan adanya teknologi komputer ini orang-orang jadi lebih efektif lagi dalam bekerja. Yang berikutnya ada revolusi industri yang keempat. Jadi saat ini ditandai dengan banyaknya pengenalan teknologi terbaru dan dari integrasi sistem hingga IoT. Peralatan kerja dilakukan otomatis dan struktur. Jadi adanya revolusi industri yang keempat ini benar-benar melakukan pengembangan dari revolusi industri yang ketiga, bukan hanya sekedar menggunakan komputer, tapi lebih dari itu. Nah, sebetulnya revolusi industri ini memang sebuah lompatan yang besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Tapi sekali lagi, penerapan ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memahami penerapan dari teknologi-teknologi tersebut sehingga bisa lebih optimal. Oke, kalau sekarang kita melihat di negeri kita Indonesia ini, kita lihat ada beberapa yang kita perhatikan ketika kita lihat ada IKTP dipakai, tapi ketika kita datang ke rumah sakit, bagian rumah sakit tetap menanyakan gitu ya, siapa nama, alamat di mana dan lain sebagainya, sehingga harus diinput ulang. Ketika kita datang ke kelurahan atau kecamatan atau kita akan mengurus administrasi, kadang itu ditanyakan lagi dan minta untuk ditulis gitu. Sedangkan penerapan dari teknologi ini sebetulnya adalah efisiensi. Efisiensi ini menghasilkan lompatan yang luar biasa dari sisi produktivitas, sehingga sebetulnya ada hal yang tidak baik lah gitu ya kalau harus mengulang-ulang pekerjaan-pekerjaan yang sama. Oke, jadi di revolusi ini
ada banyak hal-hal yang dikerjakan secara otomatis. Mesin-mesin sekarang sudah mulai otomatis menjalankan perintah dari operator yang mengoperasikannya. Misalkan mesin-mesin untuk perusahaan-perusahaan retail yang membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mesin, dan semuanya dikontrol melalui sistem di komputer, dan semuanya sudah dilakukan otomatis dengan sensor-sensor. Kalau kita di aplikasi, mungkin misalkan ada aplikasi berbasis website, di aplikasi tersebut ketika ada seorang guru hadir gitu ya, maka kepala sekolah akan mendapatkan notifikasi gitu ya, langsung dikirim melalui WhatsApp-nya bahwa guru tersebut atau beberapa guru ini telah hadir, atau mendapatkan hasil dari evaluasi guru-guru atau evaluasi dari murid-muridnya langsung ke handphonenya melalui WhatsApp atau Telegram. Sehingga semuanya dilakukan serba otomatis tanpa harus login. Kepala sekolah sudah dapat informasi yang dibutuhkan. Oke, berikutnya adalah big data. Jadi big data ini karena kumpulan datanya banyak, sehingga disimpan dalam sebuah wadah database dengan kapasitas yang besar. Nah, big data ini sebetulnya bermanfaat banget, khususnya untuk orang-orang yang bisa mengintegrasikan secara keseluruhan. Kalau kita membuat big data di sekolah, ini maka semua siswa-siswa dari angkatan pertama sampai angkatan ke-15, seluruh datanya tersimpan rapi di server. Nah, data ini bukan hanya data nama, juga data alamat, tapi data orang tua, pekerjaan orang tua seperti apa, dan termasuk psikologi anak. Jadi kalau kita punya data-data tentang psikologi itu sangat penting. Termasuk dia setelah sekolah diserap di mana, apakah dia bekerja ataukah dia berwirausaha, sehingga kepala sekolah tahu persentase keberhasilan dari mengajarnya. Nah, begitu juga dengan guru gitu ya. Kepala sekolah bisa melihat seluruh modul-modul yang pernah dibuat guru-guru dari awal sampai akhir. Ini pasti banyak. Termasuk kalau di sekolah ada dokumentasi, foto-foto, video-video, atau hasil karya dari guru atau siswa atau muridnya. Semuanya digabungkan dalam sebuah data. Maka ini sebutannya data yang besar ya. Kalau kita sebut semua data itu digabungkan dalam server, ini bisa masuk big data. Dan untuk penyimpanan big data ini banyak sekali ya. Ada yang menggunakan PostgreSQL atau MongoDB. Ya, jadi semuanya tergantung pada kebutuhannya masing-masing. Tapi sekali lagi, big data ini adalah kumpulan dari banyak data yang kompleks. Berikutnya, sistem integration. Sistem integration ini akan menghubungkan satu platform dan platform lain. Misalkan ketika orang melakukan absensi melalui FastPrint, data tersebut akan terekam oleh mesin FastPrint. Dari mesin FastPrint ini, dia akan mengirim API melalui IP public. Dari IP public akan disimpan oleh aplikasi website. Dari aplikasi website nanti akan disimpan di database. Nanti dari database ini bisa dikonsumsi oleh aplikasi mobile yang diakses misalkan oleh guru-guru dan lain sebagainya. Maka semua orang yang menggunakan aplikasi mobile, baik itu Android atau iOS, juga yang menggunakan aplikasi berbasis web, semuanya bisa saling terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi reportnya langsung real time. Connection, sekarang kita udah tahu bahwa segalanya mulai terkoneksi. Karena semuanya sudah bisa diintegrasi, maka semuanya bisa terkoneksi dengan sangat cepat. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan internet. Jadi internet ini salah satu bagian yang penting untuk menghubungkan satu device dengan device lainnya, satu platform dengan platform lainnya. Dan ini ada hubungan dengan yang berikutnya, yaitu Internet of Things. Nah, Internet of Things ini artinya semua hal ini akan ada hubungannya dengan internet. Jadi konsepnya ini diperluas sehingga membuat internet itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghubungkan satu data dan diintegrasikan dengan yang lain. Misalkan
kita menggunakan sebuah sensor panas, kita pasang di rumah. Ketika panas, maka akan kita setting menggunakan IP public, mengirimkan API masuk ke sensor yang ada di AC sehingga AC-nya jalan otomatis sendiri. Atau sekarang banyak sekali teknologi dari Apple yang sudah luar biasa banget ya. Jadi dimana ketika kita mengakses dari handphone kita, jadi ada salah satu fitur home di situ. Nah, fitur home itu ketika diklik dia bisa membuka pintu dari rumah kita. Ya, ketika kita nyalakan audio maka dia langsung memutarkan musik-musik kesukaan kita. Bahkan ketika kita sapa dia langsung menjawab selamat datang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada Siri yang siap membantu. Jadi kalau kepanasan nanti dia bantu untuk menyalakan. Jadi segalanya mulai ke arah sana. Itu dulu mungkin serasa mimpi, tapi sekarang sudah mulai jadi nyata ya. Mungkin itu di luar negeri sudah banyak yang menerapkan itu, tapi lambat laun Indonesia pun akan mengikuti itu. Dan ketika kita pakai semua ini, kita tidak akan terlepas dari cloud computing. Karena mau tidak mau cloud adalah menjadi salah satu kebutuhan kita saat ini. Karena semua data disimpan melalui cloud. Jadi data ini akan terhubung di media internet. Maka mau nggak mau kita harus menjaga keamanan dari cloud tersebut sehingga kita bisa memberikan keamanan pada data sehingga datanya jadi lebih secure ya, lebih aman. Nah, untuk peluang perkembangan industri ini kira-kira ada apa aja ya? Jadi yang pertama ini ada menulis. Nah, kita penting sekali nih mulai memahami bahwa membuat produk review atau membanding-bandingkan, terus membuat artikel, membuat script, membuat buku dan copywriting, ini salah satu hal yang penting yang harus kita coba dalami. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa menulis ini banyak dibutuhkan oleh banyak pihak. Jadi kita penting untuk mempersiapkan ini. Berikutnya desain. Jadi mau tidak mau kita penting untuk mempelajari graphic design seperti ada Photoshop, ada GIMP, ada Pixelmator dan lain sebagainya. Kalau vektor itu ada Adobe Illustrator, ada CorelDRAW. Nah, mau nggak mau sekarang desain pun banyak diterapkan di penerapan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi misalkan aplikasi berbasis web dengan platform misalkan menggunakan PHP gitu ya, atau Laravel, atau mungkin menggunakan aplikasi mobile di Android ataupun iOS. Nah, berikutnya adalah web design. Itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada UI UX atau user interface, user experience. Jadi di web design ini akan banyak orang-orang yang mencari potensi yang bisa membuat desain webnya jadi lebih baik. Jadi kita coba pelajari. Berikutnya ada programmer. Ini ada potensi di full stack developer. Ada PHP, Python, MySQL, Laravel, termasuk HTML, CSS, CSS. Untuk mobile ini ada Ionic, ada Web-based, ada React, ada Angular. Ada satu lagi nih nggak ketulisnya Flutter. Ya. Ada Jamstack, JavaScript, API markup mungkin pakai Hugo. Dan ada Net Framework. Untuk database potensialnya di perencanaan, monitoring, reporting, integration, dan setup. Nah, ini yang tidak kalah menarik. Jadi dari robotik dan sensor ini banyak dicari mulai sekarang nih. Jadi ada pendeteksi suhu, pendeteksi wajah, pendeteksi lokasi, sensor darah, sensor udara, dan ini sudah banyak diimplementasi di negeri-negeri luar selain Indonesia ya. Jadi di Indonesia sudah mulai akan memperdalami ini, jadi kita penting sekali nih untuk mulai bersiap-siap menghadapi zaman industri 4.0 ini. Berikutnya ada DevOps, jadi development dan operational. Ini salah satu divisi yang sangat penting untuk keberlangsungan aplikasi yang kita buat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Qulu qauli hada, astagfirullahu li wa lakum. Saya Cecep Abu Azhar, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.